orangnya sebetulnya kurus, tapi badannya cenderung berlemak. Kondisi ini adalah kondisi silent disease yang sering kali tidak terlihat dari luar, tapi jika didiamkan justru bisa memberikan dampak buruk pada jangka panjangnya. Karena orang-orang yang skinny fat ini tidak terlihat gemuk dari luar, mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya ada banyak lemak visceral atau lemak yang mengelilingi organ mereka. Kalau gitu, apa dampak dari mengalami skinny fat ini? Halo semuanya, saya dengan Dr. Andrea, nutrisionis di Jakarta Varises Clinic. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin belum disadari oleh banyak orang, terutama untuk orang-orang yang berusia mulai 40 tahun ke atas. Yaitu, kita akan membahas bahwa kurus itu tidak selalu artinya sehat. Nah, baru tuh ya, jarang banget. Biasanya kita selalu mengkorelasikan kurus berarti sehat. Padahal sebetulnya tidak selalu orang yang kurus itu kita jamin sehat. Ada kondisi yang kita sebut dengan skinny fat dalam bahasa awam atau dalam bahasa medis kita sebut sarcopenic obesity. Artinya orangnya sebetulnya kurus tapi badannya cenderung berlemak. Kondisi ini adalah kondisi silent disease yang sering kali tidak terlihat dari luar, tapi jika didiamkan justru bisa memberikan dampak buruk pada jangka panjangnya. Saya sering banget ketemu pasien yang bilang, "Dok, berat badan saya normal, tapi kenapa saya punya diabetes ya? Berat badan saya normal, tapi kenapa kolesterol saya tinggi?" Nah, jangan-jangan sebetulnya yang dialami oleh orang tersebut adalah kondisi skinny fat ini. Jadi sekarang ayo kita bahas bareng-bareng sebenarnya apa sih skinny fat itu? Skinny fat adalah kondisi di mana berat badan orang itu normal. Jadi artinya BMI-nya atau indeks massa tubuhnya normal, tapi pada saat ditimbang menggunakan alat khusus untuk menilai komposisi tubuh, ternyata kadar lemaknya jauh lebih besar daripada yang seharusnya sampai bahkan ke kadar yang tidak sehat. Sedangkan berat ototnya sangat kecil untuk mendukung kesehatan yang optimal. Itulah yang kita sebut dengan skinny fat. Orang-orang dengan kondisi skinny fat biasanya merasa sebetulnya mereka sehat-sehat aja. Tapi pada saat mereka melakukan pemeriksaan laboratorium atau medical check-up tahunan, di situ baru mereka menyadari bahwa mereka memiliki gangguan-gangguan medis sama yang dialami oleh orang-orang yang mengalami obesitas. Karena orang-orang yang skinny fat ini tidak terlihat gemuk dari luar, mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya ada banyak lemak visceral atau lemak yang mengelilingi organ mereka. Jadi lemaknya bukan berada di bawah kulit dan bisa dicubit, melainkan ada di area rongga perut. Lemaknya menyelimuti organ-organ seperti organ ginjal, usus, hati, bahkan bisa juga menyelimuti area jantung. Biasanya paling mudah kita menilai seseorang yang mengalami skinny fat, gampangnya adalah kita menilai lingkar pinggang. Di mana lingkar pinggangnya kalau perempuan lebih dari 80 cm, sedangkan kalau laki-laki lebih dari 90 cm. Jadi walaupun berat badannya sebetulnya cenderung ideal, tapi kalau lingkar pinggangnya sangat besar, di situ kita bisa mulai curiga bahwa visceral fatnya tinggi, artinya lemak di sekitar rongga perutnya besar dan orang tersebut mengalami kondisi skinny fat. Kalau gitu, apa yang bisa menyebabkan orang mengalami kondisi skinny fat atau sarcopenic obesity? Yang pertama adalah lifestyle yang sedentary. Artinya pekerjaannya banyak duduk, jarang melakukan aktivitas fisik, termasuk jarang berolahraga. Artinya kalori yang dimakan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, sehingga orangnya tidak menjadi gemuk. Tapi karena aktivitas fisiknya berkurang, akhirnya kalori tersebut disimpan menjadi lemak. Kalau gitu apa dampak dari mengalami skinny fat ini? Orang yang mengalami skinny fat berdasarkan penelitian lebih tinggi resikonya untuk mengalami penyakit-penyakit metabolisme, termasuk diabetes, gagal jantung, penyakit
koroner jantung, dan bahkan sampai mengalami kanker. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, skinny fat termasuk sebagai silent disease. Artinya, orangnya tidak merasa bahwa mereka sakit. Orangnya cenderung merasa mereka sehat. Tapi pada saat diperiksa hasil laboratoriumnya, justru kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, sehingga kadang-kadang pada saat ditemukan, tahu-tahu serangan jantung, atau tahu-tahu mengalami stroke. Itu kenapa kita tidak bisa menganggap bahwa badan kurus saja sudah berarti kita dalam kondisi yang sehat. Saya seringkali ketemu pasien usia 45 tahun, 50 tahun yang bilang, saya berat badannya normal kok dok, tapi kenapa hasil kolesterol saya tinggi? Tapi kenapa saya malah ternyata ada penyumbatan jantung? Ternyata pada saat diperiksa menggunakan alat komposisi tubuh, terlihat bahwa kadar lemak dalam badannya itu hampir 40%. Artinya 40% badan dia isinya hanya lemak, walaupun berat badannya enteng. Sedangkan massa ototnya, berat ototnya sangat kecil, di bawah dari yang seharusnya. Sehingga tetap kita menilai, kita menganggap orang tersebut mengalami obesitas, walaupun badannya kurus. Nah, di sini kita belajar bahwa bukan cuma angka aja nih di timbangan yang penting, tapi komposisi badan kita juga penting. Berapa persen lemak yang ada di badan kita, berapa persen otot yang ada di badan kita, itu juga menentukan kesehatan badan kita. Jadi, pada saat kita melihat komposisi tubuh, ada 3 hal yang kita lihat. Yang pertama, kita melihat berapa persentase lemak dalam badan kita atau body fat percentage. Itu kita sarankan normal atau ya setinggi-tingginya antara 25-35% untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki bisa di sekitar 16-25%. Yang kedua, kita melihat massa otot. Massa otot ini tergantung dari kembali lagi laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga adalah visceral fat atau tadi lemak yang ada di sekitar organ kita atau di dalam rongga perut kita. Visceral fat juga sebaiknya sedikit, biasanya skala 1-10, antara 1-9 itu masih oke. Di atas 10 biasanya cenderung terlalu besar. Jadi tujuannya adalah memiliki presentase lemak yang ideal, massa otot yang ideal, dan visceral fat yang rendah. Sedangkan jika komposisi badan kita tidak seperti itu, artinya mungkin visceral fat kita tebal, atau mungkin persentase body fatnya seperti yang tadi saya ceritakan bisa sampai 40%, orang bisa mengalami kelelahan kronis, kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi, bahkan serangan jantung. Dari situ kita bisa tahu bahwa pada saat kita mau proses penurunan berat badan, kita bukan cuma melihat angka yang ada di timbangan aja. Tapi kita juga melihat komposisi dari badan kita. Komposisi itu lebih penting daripada angka yang ada di timbangan. Kadang orang yang menjalani diet tanpa menilai analisa tubuh, mereka cenderung akan kehilangan bukan cuma lemaknya aja, tapi juga ototnya. Sehingga kembali lagi orang tersebut akan mengalami skinny fat. Atau mungkin karena lemak badannya sudah berkurang, hanya ototnya aja nih yang kecil. Tapi otot yang kecil juga menjadi masalah buat badan kita. Itu juga tidak bagus karena badan kita bisa berdiri, bisa bergerak, bisa mencegah jatuh. Itu semuanya dari otot kita yang sehat. Tapi pada saat kita menjalani diet dengan approach yang lebih memikirkan komposisi badan, di situ kita hasilnya mungkin tidak selalu penurunan angka di timbangan. Tapi yang lebih kita fokuskan adalah kadar lemak, presentase lemak badan yang terus menurun, sedangkan massa otot kita selalu meningkat. Nah, di Jakarta Varises Clinic, pada saat kita melakukan diet, saya menggunakan approach yang lebih mementingkan body composition analysis. Jadi di sini saya akan menggunakan alat khusus untuk menilai kadar lemak di badan, kadar visceral fat, kadar otot yang ada di badan, lalu saya akan menyesuaikan pola diet yang sesuai. Setiap orang pasti memiliki hasil yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin hanya cukup menurunkan kadar lemaknya saja karena ototnya sudah cukup. Ada orang yang harus menurunkan lemak dan meningkatkan massa otot. Atau ada orang yang murni hanya perlu meningkatkan massa otot saja. Jadi dari situ kita bisa melakukan pendekatan diet yang lebih baik sehingga orang tersebut bisa mendapatkan manfaat dan kesehatan yang optimal dari program diet yang dijalani. Dan yang terakhir, kami pasti menyarankan pasien untuk melakukan olahraga. Karena
Hanya olahraga satu-satunya hal yang bisa membantu kita untuk menambahkan massa otot yang ada di badan kita. Jika Anda mungkin merasa bahwa Anda sudah kurus, tapi kok sering lelah, kolesterolnya tinggi, lingkar pinggangnya juga lebih dari 80 atau 90 cm, dan di situ bisa menjadi acuan untuk Anda melakukan pemeriksaan ke dokter gizi agar diberikan pola makan yang sesuai, pola olahraga yang sesuai, agar Anda bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap menjalankan pola hidup sehat. Dan jangan lupa untuk menjaga pola hidup sehat dan mencintai kesehatan tubuh Anda.